Kasih tahu untuk dunia, Habib Bahar bin Ali bin Smith pejuang, bukan pecundang. Habib Bahar berjuang. Habib Bahar berjuang. Kasih tahu sama dunia, Habib Bahar berjuang. Habib Bahar berjuang. Habib Bahar berjuang. Untuk yang di panggung sebagian turun. Sebagian turun. Tertib, tetap tertib, tetap jangan dorong-dorongan sampai mobil parkir. Tapi baru Habib Bahar Guru Mulia siap untuk tausiah buat rapi. Setuju? Sekali lagi semua nyalain dulu lampu. Ini yang punya HP. Semuanya tunjukin bahwa kita datang benar-benar dari hati, rindu kita, cinta kita. Semuanya nyalain. Habib Bahar berjuang. Habib Bahar akan mundur, lebih keras akan mundur. Wahai para pemuda-pemuda, kibarkan Masjid Al-Mustafa. Mencari sahib, jalan Allah. Dedek. Tak menyerah. Wah, memang ada. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, sudah di depan mata kejayaan, semua maju bangsa.
Ayo semua tenang, duduk yang rapi. Jangan ada yang bersuara. Siap tertib? Siap tertib? Siap khusyuk? Takbir! Angkat tangan semua, takbir! 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 Sallu ala Muhammad! Jangan ada yang ngomong lagi, sudah. Jangan ada yang bicara, semua tenang. Jangan ada yang bicara, semua tenang. Sallu ala Nabi. Sejajarkan, sejajar, dua jajar. Dua jajar, dua jajar. Sakera depan aja. Inilah Sakera. Sakera. Bang sini bang. Ini Laskar Sakera. Tolong beri hormat. Ini tamu, ini tamu. Ini tamu. Ini tamu. Hormat. Ini. Keluar dulu. Diam. Yuk masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai segenap tuan rumah dan segenap panitia daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda-pemudi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya mohon maaf karena telat, berbangun tidur saya. Di Garut dingin soalnya, jadi bawaannya pengen tidur terus. Cuma istri Garut ini dari dulu dicari nggak dapat. Masya Allah. Yang dibawain domba Garut, dodol Garut. Anak bilang sama anak Garut, mana harim Garut? Dibawain domba Garut, dodol Garut. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, yang menjadi tempat turunnya suatu anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ini tempat menjadi tempat turunnya berkat. Ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirat. Ini tempat menjadi tempat turunnya hidayat. Ini tempat menjadi tempat turunnya inayat. Ini tempat menjadi tempat turunnya kasih sayang. Ini tempat menjadi tempat turunnya pengampunan. Ini tempat menjadi tempat turunnya anugerah dari Allah. Kenapa? Karena kita duduk di ini majelis untuk memuliakan, mengagungkan daripada maulid, daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi Muhammad SAW. Qala Rasul, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah bersolawat kepada yang satu kali. Setiap engkau bersolawat kepada Rasulullah, maka salawatmu
dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Rasulullah SAW. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya Rasulullah, masyarakat Garut, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Disebutkan engkau punya nama satu persatu di hadapan kuburnya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa engkau punya salawat menghadap Allah. Ketika dibawa salawatmu menghadap Allah, malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan, akan aku jadikan, akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Dari setiap satu huruf. Contoh yang dibaca, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Di setiap mulut memiliki 360 lidah, yang dimana setiap lidah memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau berjumpa dengan malaikat yang memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan memiliki 1000 jari. Maka Rasulullah bertanya, wahai malaikat, kenapa Allah ciptakan engkau punya 1000 tangan? Setiap tangan punya 1000 jari. Rasulullah takjub kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Apa kata malaikat itu? Ya Rasulullah, Allah ciptakan aku, tugasku adalah menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai malaikat, apakah engkau tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam sampai sekarang? Sampai sekarang maksudnya sampai saat itu ketika Rasulullah SAW. Apa kata malaikat tersebut? Iya ya Rasulullah, aku tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam hingga saat ini. Tetesan hujan yang jatuh di laut, yang jatuh di sungai, yang jatuh di gunung, yang jatuh dimanapun. Aku tahu berapa jumlahnya, berapa bilangannya. Aku bisa menghitungnya dengan tepat. Jumlah tetesan hujan dari zaman Nabi Adam hingga saat ini. Rasulullah takjub dan kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Tiba-tiba malaikat itu berkata, akan tetapi ya Rasulullah, aku punya kekurangan. Apa kekuranganmu? Kata Rasulullah. Dijawab oleh malaikat tersebut, kekuranganku, kelemahanku, yaitu ketika umatmu berkumpul di suatu tempat untuk bersalawat kepadamu, untuk memujimu, memuliakanmu, mengagungkanmu. Ketika mereka bersalawat, disitulah kekurangan dan kelemahanku. Kenapa? Karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umat yang bersalawat kepadamu. Coba kau bayangkan, tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi dari zaman Nabi Adam bisa dia hitung. Tapi engkau duduk, kalian duduk pada malam hari ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat tersebut tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada kita yang bersalawat, memuliakan dan memuji Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Nabi tidak butuh dengan pujian kita. Nabi tidak butuh dengan salawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh kita memuliakannya. Jangan engkau pikir engkau duduk di sini memuliakan Nabi, terus Nabi menjadi mulia. Tidak. Engkau duduk di sini, kita duduk di sini mengagungkan Nabi, terus Nabi menjadi agung, lebih menjadi agung. Kau duduk di sini memuji Nabi, terus Nabi Muhammad lebih menjadi terpuji. Kau duduk di sini bersolawat kepada Nabi, terus Nabi Muhammad butuh kepada kau punya solawat. Tidak. Ada satu syair yang dimana dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi ghasidati, walakin mudiha ghasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku
tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini menjadi mulia. Kenapa? Karena kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Bukan kita memuliakan Nabi terus Nabi bertambah mulia, tidak. Kemuliaan Nabi tidak bertambah, tidak berkurang. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Sekalipun lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita duduk di sini memuliakan Nabi, kita menjadi hamba yang mulia. Kita duduk di sini menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis untuk bersyukur kepada Allah. Al-Imam Busiri rahimahullah radhiyallahu an dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardhun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan adanya beliau, lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, khususnya para santri, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, jangankan bersyukur dengan adanya Rasulullah. Engkau tahu apa sebab kita disunahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Sebab disunahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena ketika di Madinah Rasulullah SAW, beliau pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Rasulullah tanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa jawab orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaggu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa dari kalian. Kami yang harusnya lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, untuk berselisih agar tidak bertasyabuh, agar tidak menyerupai, agar tidak sama dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad berkata, andaikan aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal Tasu'ah atau 9-nya. Jadi kalau orang Yahudi 10 Muharram, kalau kita 9 dan 10 Muharram. 9-nya itu untuk menyelisihi, untuk tidak menyamakan diri kita dengan orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa jadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh jagat raya ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah. Terus bagaimana kita mau bersyukur dengan selamatnya seluruh alam semesta berkat Nabi Muhammad? Laula kama khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Bahkan dalam Burdah, qasidah Burdah dikatakan, فَكَيْفَ تَدْعُوا إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تُخْرَجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Rasulullah, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, terus sampai Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai Nabi Isa. Semua para nabi dan para rasul terselamatkan ada. Kenapa?
berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa saja menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersyukur dengan duduk pada malam hari ini, berbahagia, bergembira dengan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Karunia Allah adalah Al-Quran, ilmu, iman, Islam. Itu karunia Allah. Terus apa rahmat Allah? Yang dimana dengan adanya rahmat itu kita harus berbahagia, kita harus bergembira. Dalam kitab Tafsir bil Ma'thur Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi mengatakan maksud rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, ilmu, Islam, iman sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, falyafrahu, hendaklah bergembira, hendaklah kita semua bergembira, hendaklah kita berbahagia, hendaklah kita bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jikalau ada yang bertanya, siapa yang menyuruh kamu bikin maulid? Siapa yang suruh kamu perintahkan maulid? Jawab saja, Allah yang memerintahkan saya untuk membuat maulid. Allah yang memerintahkan saya untuk membuat maulid. Sebab apa? Intisari maulid adalah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan perintah untuk bergembira dengan adanya Nabi itu ada dalam Al-Quran, yaitu ayat firman Allah, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Saudara-saudara, jikalau intisari daripada maulid adalah memuliakan dan mengagungkan hari daripada kelahiran Nabi Muhammad, maka yang pertama kali mengagungkan, yang pertama kali memuliakan, yang pertama kali bermaulid, yang pertama kali mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para asfiya, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga para malaikat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi yang pertama kali, zat yang pertama kali memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi? Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah? Saudara-saudara, dikatakan dalam surah Nabawiyah, Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnin 12 min syahr Rabiul Awwal amal fil. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awwal tahun gajah. Wa summiya ama wiladatihi amul fil. Dinamakan tahun kelahiran beliau itu dengan tahun gajah. Kenapa? Li'anna malikal Habasyah ja'a ilal Ka'bah, ja'a ilal Makkah lihadbil Ka'nah wa kana fi filun azim. Karena pada saat itu pasukan apa, raja-raja Habasyah datang ke Makkah membawa pasukan gajah yang banyak, membawa pasukan gajah yang besar, datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya tahun lahirnya beliau dinamakan tahun gajah, karena kejadian terbesar pada saat itu adalah Raja Habasyah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jaysh. Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Dengan apa? Dengan burung ababil, yang dimana satu ekor burung bawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu. Satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Sehingga ketika burung ababil melemparkan itu batu kepada tentara gajah, itu batu jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kaki. Faja'alahum kasfin ma'kul. Allah jadikan mereka bagaikan makanan ulat, bagaikan daun yang dimakan sama ulat, lubang. Jatuh itu batu di atas kepala, tembus sampai ke kaki, saudara-saudara. Allah hancurkan mereka. Kenapa? Allah hancurkan di saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal bisa saja Allah hancurkan sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir, sebelum mereka berangkat, bisa aja kalau Allah menghancurkan.
Tapi kenapa Allah hancurkan di hari lahir Nabi? Takriman, tasyrifan, wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Apakah mustahil Allah mau padamkan sebelum Nabi lahir? Bisa saja Allah padamkan sebelum Nabi Muhammad lahir, atau bisa saja Allah padamkan sesudah Nabi Muhammad lahir. Tapi kenapa Allah padamkan api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam di hari kelahiran Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Istana Romawi Allah hancurkan tiang-tiangnya tepat di hari kelahiran Nabi. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Apakah tidak bisa sebelum Nabi lahir? Bisa. Jauh sebelum Nabi lahir Allah hancurkan. Bisa saja. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman, untuk memuliakan dan mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari kelahiran Nabi, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali. Sumur-sumur yang kering memancarkan air. Pohon-pohon yang kering bertumbuh daun dan bunganya. Kenapa? Di hari kelahiran Nabi, sebelum Nabi lahir, bisa saja sumur yang kering itu Allah pancarkan air. Pohon-pohon, batang-batang pohon yang kering Allah keluarkan daunnya. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Karena untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah cara Allah memuliakan kelahiran Nabi. Dan masih banyak lagi bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi. Nah, jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka berarti yang pertama kali bermaulid adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini negara kita yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara maulid, negara sholawat. Saudara-saudara, kalau udah datang bulan Rabiul Awal di Indonesia, di setiap gang-gang, di setiap lorong-lorong, di setiap kampung-kampung, di setiap desa-desa, di setiap sudut-sudut, di setiap kelurahan, kecamatan, di setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana pasti bikin acara maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak heran kenapa kok umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang sangat dicintai dan sangat dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab tidak ada satupun negara di dunia ini yang lebih banyak membaca maulid, yang lebih banyak merayakan maulid seperti negara yang kita cintai. Tidak ada negara yang paling banyak membaca maulid Nabi, yang paling banyak merayakan maulid Nabi adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi sayang seribu sayang, saudara-saudara, kemarin ada seorang anak cucu Rasulullah, ada seorang anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau merayakan, bikin acara maulid, beliau memuliakan hari kelahiran kakeknya, beliau bergembira dengan lahir kakeknya Nabi Muhammad SAW, beliau bersyukur atas maulid Nabi Muhammad SAW, beliau rayakan hari kelahiran, beliau bikin acara maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan jutaan umat, ribuan umat, puluhan ribu, ratusan ribu umat datang sama-sama membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau ditangkap, akan tetapi beliau dimasukkan penjara. Kenapa? Karena bikin acara maulid Nabi Muhammad, beliau masuk penjara. Demi Allah, tidak ada di dunia orang bikin maulid dimasukkan penjara kecuali beliau, Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya tanya, ini zalim apa tidak? Jawab yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Beliau bikin acara maulid Nabi, dimasukkan penjara, 6 laskar beliau dibantai, rekening keluarga beliau semuanya diblokir. Beliau gara-gara bikin maulid Nabi Muhammad, tangan yang dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad diborgol,
dibikin bagaikan penjahat, dibikin bagaikan koruptor, biadab. Padahal beliau anak cucu Nabi Muhammad yang merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan alasan PSBB. Saudara-saudara, PSBB, ya PSBB. Tapi kenapa mal-mal kalian biarkan buka? Kenapa masih banyak tenaga kerja dari asing kalian datangkan, sedangkan banyak pribumi Indonesia yang pengangguran di masa PSBB? Kalian ingin kami, rakyat Indonesia, kami menjadi budak di negara kami sendiri, saudara. Alasan PSBB, alasan PSBB, alasan PSBB. Sampai kemarin 1 tahun yang lalu, 1 tahun setengah yang lalu, baru saya bebas. Malamnya saya bahas pemerintah. Saya bilang, kenapa kalian kurung rakyat? Kenapa kalian biarkan rakyat dalam rumah? Terus tidak kalian kasih makan? Kenapa warung-warung kecil kalian tutup, sedangkan mal-mal tetap buka? Kenapa orang-orang kalian larang keluar rumah? Tenaga kerja dari asing terus kalian kirim. Gara-gara itu saya dimasukkan lagi ke dalam penjara. Saya tanya, kalian pernah lihat ceramah saya itu kan? Pernah kan? Ceramah saya itu katanya dianggap meresahkan rakyat, meresahkan masyarakat. Saya tanya yang ada di sini, kalian semua rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Masyarakat apa bukan? Resah nggak dengan ceramah saya ini? Hah? Berarti pemerintahnya yang resah. Kan udah saya bilang, mulut saya ini kayak alkohol. Mulut saya kayak alkohol. Kalau kena kulit yang ada luka, perih, pedih, sakit. Tapi kalau kulit yang tidak ada luka, alkohol kena kulit luka, sakit apa dingin? Sakit apa dingin? Jadi kalau pemerintahnya baik, pemerintahnya benar, tidak melakukan kezoliman, tidak pemerintahnya berlaku adil, tidak berlaku zolim, kena mulut saya, ya biasa-biasa saja, betul? Mereka nggak bakal merasa sakit, betul? Katanya meresahkan, mana yang resah? Hah? Masyarakat mana yang resah? Kalian yang resah, bukan masyarakat. Kenapa? Sebab yang saya sampaikan adalah kebenaran yang nyata. Yang saya sampaikan ketidakadilan kalian, kezaliman kalian kepada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, untuk apa saya ngambil risiko? Untuk apa? Saya tahu risikonya pasti di penjara. Kemarin ketika keluar, bisa aja saya nggak usah ceramah. Enak kok udah keluar, udah bebas. Siapa saya mau di penjara? Saya udah tahu kalau saya ceramah pasti saya bakal dimasukkan lagi. Bukan enggak? Tapi saya ambil risiko itu. Kenapa? Demi bangsa. Demi membela rakyat. Demi membela masyarakat. Gak apa-apa saya di penjara lagi, saudara-saudara. Demi menyuarakan kebenaran. Kami anak cucu Rasulullah, Habib Rizik, kami dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah yang selalu membela rakyat, darah-darah yang selalu membela umat. Di penjara cuma hal kecil, saudara. Kakek-kakek kami dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi sholat ditikam dari belakang sampai beliau mati. Kenapa? Hanya satu jawabannya. Karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran melawan kezaliman. Kami punya kakek Sayyidina Hasan bin Ali diracun sampai beliau wafat, keluar semua isi perutnya, diracun. Kenapa? Satu jawabannya, karena karena Sayyidina Hasan berada di barisan paling depan untuk menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, kami punya kakek Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, dipenggal
Kepala cucu Rasulullah dipenggal oleh umatnya sendiri, dipenggal oleh orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tetapi memenggal kepala cucu Nabi Muhammad. Sama seperti orang sekarang yang mengaku saya umat, saya juga Islam, saya juga umat Nabi, tetapi memenjarakan cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu di Nusa Kambangan kemarin, ketika itu saya diborgol, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, 3 borgol. Itu emang udah SOP-nya seperti itu, saudara-saudara. Tetapi seluruh petugas-petugasnya baik, mereka hanya mengikuti aturan. Mereka berkata, Habib, kami ini NU, kami cinta Habib, mohon maaf Habib, terpaksa kami harus seperti ini, kalau enggak kami bisa kehilangan pekerjaan. Saya bilang nggak apa-apa, minta maaf, minta ridhonya, kami takut kualat. Nggak apa-apa, udah borgol tangan, borgol perut, borgol kaki. Ketika sambil berjalan, saya tanya kepada mereka, kalian Islam semua? Iya, Beb. Kami semuanya Islam. Siapa Nabi kalian? Nabi Muhammad, Beb. Setiap kalian sholat, kalian bersolawat? Iya, Beb, bersolawat. Apa solawat yang kalian baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat, salam sejahtera, solawat, rahmat Allah, salam sejahtera atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Tahukah kalian? Kalian mengaku umat Muhammad, sedangkan kalian membiarkan cucu Muhammad diborgol di depan kalian, tangan, perut, dan kaki. Kalian sholat, bersolawat kepada Al Muhammad, anak cucu Muhammad, sedangkan anak cucu Muhammad di hadapan kalian diborgol tangannya, perutnya, kakinya. Kalian diam. Saya bagaikan penjahat, saya bagaikan koruptor, saya bagaikan bandar narkoba. Padahal saya hanya gara-gara ceramah menyampaikan kebenaran, membela rakyat yang susah ketika itu yang dikurung ketika sedang korup. Oleh karenanya, saudara-saudara, kakek-kakek kami udah biasa. Beliau-beliau dibunuh, Imam Ali Zainal Abidin dimasukkan penjara, nenek-nenek kami, putri-putri Sina Husain dirantai, ditawan bagaikan binatang. Itu sudah biasa. Kami di penjara, dibunuh, sudah biasa, saudara-saudara. Itu yang dilakukan oleh kakek-kakek kami, dan itulah warisan yang diberikan kepada kami. Kakek-kakek kami tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, bukan itu warisan daripada kakek-kakek kami. Warisan daripada kakek-kakek kami di penjara. Warisan kakek-kakek kami ilmu, akhlak, adab, wara, khauf, khasyah, zuhud. Warisan kakek-kakek kami di penjara, diracun, dibunuh. Dan itulah risiko bagi kami yang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sampaikan, darah beliau Sayyidina Ali, Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengalir di dalam tubuh kami para habaib, mengalir di dalam tubuh Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Oleh karenanya kami sampaikan, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah, kami para pemuda-pemudi Syabab Ba'alawi yang lurus, yang berada di bawah komando Habib Rizq, demi Allah kami akan selalu tegak berdiri, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan kebongkaran sampai titik darah penghabisan. Kami tidak lawan pemerintahnya. Akidah kami aswaja, betul? Akidah kita apa? Akidah kita apa? Aswa. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Akidah Asy'ari matu. Akidah Asy'ari matu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, dalam akidah Ahlus sunnah wal jamaah, hukumnya haram melawan pemerintah yang sah. Haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Kami tidak melawan pemerintah, tidak. Yang kami lawan kezalimannya, betul? Ketidakadilannya, betul? Ketidakadilan yang kami lawan. Ini negara hukum kita nggak adil, betul? Penista-penista agama dibiarkan. Penista agama dibiarkan, padahal
udah berkali-kali dilaporkan. Tetapi kalau para ulama-ulama pengkritik penguasa yang dilaporkan, dari langsung dipanggil polisi, langsung dijadikan saksi, dari saksi jadi tersangka, dari tersangka langsung dimasukkan, saudara-saudara. Kenapa yang terlapor penista-penista agama ini kok nggak diproses? Karena mereka berada di pihak kekuasaan. Kenapa kok kami dimasukkan penjara? Jawabannya satu, karena kami tidak bisa disuap, kami tidak bisa disogok, kami tidak bisa dibeli, saudara-saudara. Kami tidak akan menjual kehormatan darah suci Rasulullah SAW hanya demi kehinaan-kehinaan duniawi atau pangkat jabatan, tahta dan kekuasaan. Tidak, saudara-saudara. Kami semata-mata untuk membela agama datuk kami dan membela rakyat bangsa Indonesia yang sangat kami cintai. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh hadirin semua yang hadir di sini, kalian jangan pernah capek untuk menyampaikan kebenaran. Terus tegak berdiri. Udah cukup selama ini, selama 3 tahun saya lihat para ustadz, para kiai, ada beberapa para habaib juga diam, tengkurap, anak-anak mudanya diam, tengkurap. Cukup. Sekarang saatnya kalian untuk bangkit. Saya tanya, siap bangkit? Siap bangkit? Siap bangkit kembali? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kemungkaran? Siap hancur? Siap mati? Siap dibinasa? Siap binasa? Kalau nanti di penjara gimana? Di penjara gimana? Siap? Di penjara? Di penjara? Di penjara? Di penjara? Diracun? Ditangkap? Dibunuh? Siap mati? Siap hancur? Siap binasa? Sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah, bagi kami NKRI adalah harga mati, bagi kami Pancasila adalah harga mati, bagi kami Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati, bagi kami Garuda harga mati, bagi kami Pancasila harga mati, bagi kami merah putih adalah harga mati. Oleh karenanya, bagi siapapun para pengkhianat bangsa yang ingin menyengsarakan rakyat, yang ingin menyengsarakan rakyat, berbuat tidak adil kepada rakyat, maka kami pemuda-pemudi Indonesia akan berdiri, akan bangkit. Kami akan tegak berdiri, tidak akan berhenti, tidak akan mundur, akan terus melawan, berada di barisan paling depan, melawan kezaliman sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya sudah tidak peduli lagi, saudara-saudara. Saya sudah nggak peduli. Minimal risiko yang sudah saya jalani di penjara berkali-kali. Tinggal nunggu saya dibunuh aja, saudara-saudara. Saya tidak peduli. Sudah cukup. Saya tidak peduli. Minimal daripada risiko perjuangan itu di penjara. Dan itu sudah saya berkali-kali masuk. Saya ini tinggal tunggu mati aja. Ditembak atau diracun atau diapakan. Saya tawakal kepada Allah. Tetapi jangankan hanya di penjara, saudara-saudara. Kamu pikir saya bakal kapok? Tidak. Bahar bin Smith tidak akan pernah kapok untuk menyuarakan kebenaran. Demi kalian, umat kakek kami Nabi Muhammad SAW, demi rakyat Indonesia, apapun agamanya, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa, untuk merah putih, untuk kedaulatan Indonesia, jangankan cuma di penjara. Demi Allah, nyawa, jiwa, dan darah Bahar bin Smith murah untuk ditumpahkan. Murah nyawa saya, jiwa saya, darah saya hilang atau tumpah. Murah demi umat Islam, murah demi rakyat Indonesia, apapun agama dan sukunya serta bangsanya, saudara-saudara. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Cukup sudah selama ini kalian tertidur. Sampaikan kebenaran. Betul? Jangan pernah capek. Kebenaran itu bagaikan matahari yang akan selalu bersinar
walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Jangan pernah takut kepada siapapun. Tanamkan dalam hatimu rasa takut kepada Allah, maka akan Allah tanamkan dalam hati-hati makhluk rasa takut kepadamu, saudara-saudara. Oleh karenanya kita doakan, mudah-mudahan pemerintah kita menjadi pemerintah yang baik, menjadi pemerintah yang adil, menjadi pemerintah yang bisa mensejahterakan rakyat, pemerintah yang memakmurkan rakyat, pemerintah yang berdiri sendiri, pemerintah yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada para cukong-cukong dan kepada para asing-asing, pemerintah yang berwibawa, berdiri sendiri dan bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri sehingga lebih mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Semeru yang sedang dilanda bencana, yaitu gunung yang meletus. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana yang wafat, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Yang mengalami luka-luka, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dan saudara-saudara kita, baik dari pemerintah ataupun dari ormas-ormas atau dari kemanusiaan-kemanusiaan yang lain yang sedang berada di sana untuk membantu korban, mudah-mudahan Allah kuatkan langkahan kakinya. Tapi yang paling banyak saya lihat FPI yang ada di sana, saudara-saudara. Yang lain nggak nongol. Ada yang ngomong itu FPI bubarkan saja itu. Kok nggak nongol di Semeru? Ada yang ngomong itu FPI radikal itu. Kok nggak nongol di Semeru? Itu FPI intoleran. Kok nggak ada di Semeru? Nggak ada tuh di tempat-tempat bencana. Yang mulutnya ngomong, saya ini nasionalis, saya ini NKRI, saya ini toleransi. Itu FPI apa? Habib Rizik itu apa? Mana? Kok congornya nggak kelihatan di sana? Justru FPI yang berada di barisan terdepan. Untuk apa? Untuk kemanusiaan, membantu bangsa dan rakyat Indonesia, tidak peduli apapun suku dan agamanya. Betul? Ini yang nyata, ini yang terjadi. Justru yang ngomong, mana itu FPI radikal itu, FPI intoleran itu, mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Nggak kelihatan congornya. Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Duduk. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok baleho-baleho Habib Rizik yang ada di Semeru, kemanusiaan, bantu masyarakat. Betul? Makanya mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang makmur, negara yang sejahtera, aman, tentram. Dan andaikan kalau ada yang ingin mengkhianati ini bangsa, semoga Allah hancurkan. Ada yang ingin merusak ini bangsa, mudah-mudahan Allah hancurkan. OPM dibilang saudara, dudung. Giliran sama ormas Islam galak. Wah, apa itu ya? Sama OPM yang jelas-jelas teroris, separatis, itu saudara kita. Harus dirangkul. Mereka saudara kita, harus dirangkul. Kemarin Mahfud MD langsung ngomong depan dia, OPM bukan saudara kita. Betul. OPM itu teroris. Berapa banyak tentara yang mereka bunuh? Berapa banyak prajurit-prajurit baik dari TNI ataupun dari Polri yang gugur, dibantai, dibunuh oleh OPM? Kok malah dianggap saudara dan mau dirangkul? OPM harusnya dibasmi, diberantas. Siapapun yang ingin mendirikan negara sendiri, siapapun yang ingin keluar dari NKRI, para separatis, para teroris, maka harus diperangi, bukan malah dibiarkan, saudara. Ormas Islam galak,
Beraninya sama Baleo. Kalian beli tank pakai duit rakyat bukan? Betul. Pakai duit siapa? Pakai uang siapa? Pakai uang siapa? Seragam mereka dari siapa? Semuanya tentara, polisi, pejabat, seragam mereka, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari keringat rakyat. Kalian beli tank, beli senjata, beli water cannon, itu untuk apa? Untuk menjaga keutuhan, kedaulatan negara kesatuan Republik. Buat perang lawan asing di Natuna sana, lawan Cina. Lawan kalau ada negara